Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ayo Logo Indonesia bersama aku Novia dan tentunya hari ini nggak sendirian dong, masa ngomong sendirian. Hari ini kita kedatangan tim Sinergi Wahana Gemilang nih, karena kita hari ini mau ngebahas soal IBM Instana. Apakah itu? Langsung saja lah kita sambut Mbak Valeria. Silakan perkenalan dulu. Halo, ya nama aku Valeri dari PT Sinergi Wahana Gemilang selaku produk spesialis untuk IBM Software, lebih ke solusi pilar solusinya IBM Automation, tuh. Wow, gitu. Udah berapa lama BTW, Mbak? Mmm, tahun depan jalan 5 tahun, gitu. Wow, berarti udah, lumayan expertise juga nih ya untuk aku tanya-tanya ini. Enggak juga sih, Tapi aku baru setahun oh baru mulai setahun. jadi tim produk gitu, sebelumnya Mmm, sebagai channel. oke, mmm, kita akan ngobrolin soal IBM Instana nih ya. Oke Aku juga sebenarnya, kayak baru denger juga sih ya, apa sih nih IBM Instana nih, kita bakal langsung kulik aja nih gitu ya. oke, Langsung aja deh aku mau nanya sesuatu nih. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak, sekarang kan hampir semua perusahaan itu bergantung sama aplikasi digital ya, di ya, era serba digital sekarang. Nah, menurut Mbak Valeria, mhm. apa sih masalah yang paling sering muncul di lapangan nih? Terutama soal performa aplikasi. Oke, biasanya tuh kalau kita sering denger ya dari tim end user, apa aja sih yang, jadi kendala dari aplikasi itu sendiri, Mhm, performanya kadang down, misalkan kayak lagi payday gitu ya, mhm. kalau, mobile, itu kan pada saat transfer-transfer gitu kan, jadi Mmm, kayak mhm. banyak transaksi data yang dilakukan. Mhm, Nah itu jadi kan, workload-nya tinggi. mhm. Nah itu tuh jadi butuh, kapasitas untuk dia bisa, kayak gimana ya, kayak contohnya tuh perumpamaannya kayak habis, after office hour gitu kan, jalanan pasti macet kan. Mhm. Tapi kan jalanannya gak bakal membesar gitu kan, cuman volume kendaraannya Oh, yang banyak kan, mhm. jadi macet. Beda dari yang kayak misalkan jam 2 jam 3 atau kayak jam 9 pagi itu kan kendaraannya Mmm, sedikit kan, orang pagi pada kerja, lagi pada sekolah gitu. sepi lah ya. Sama nih, jadi kalau kayak, di dalam di back end ya kita sebutnya, di back end secara software-nya Mhm, banyak transaksi, mhm. apalagi kayak, khususnya pada saat lagi misalkan pakai e-commerce gitu ya, Oh yang iya, ijo, yang oranye yang gitu. tanggal merah terutama ya? Iya, tanggal merah atau tanggal, cantik gitu Iya kan. tanggal cantik maksudnya. Iya. Terus? Iya, nanti kan mau ada nih 11.11, dua Oh belas dua iya, belas, pasti mhm, banyak yang transfer gitu kan dari berbagai, platform transaksi atau pembayaran. mhm. Nah, itu tuh justru yang bikin aplikasinya itu performanya turun kalau misalkan dia Oh, nggak, apa ya, lebih ke penanggulangan sih ya. mhm, Nah, mhm, kalau banyak transaksi yang dilakukan, banyak, volumenya nih, mhm, dia harus mengisi apa ya, lebih ke memperbesar kapasitas gitu. mhm, Nah, itu kalau dia nggak lakukan ya bisa macet kan jadinya, mhm, performance dari aplikasi bisa turun, itu mhm. salah satu kendalanya juga. Oke, Atau misalkan, dari server atau dari infrastrukturnya udah kepenuhan juga, jadi kayak dalam satu server dipakai buat aplikasi, buat, misalkan database atau misalkan buat yang lain dalam satu server. Nah, itu juga mhm. udah kebanyakan kan dia kerjanya, workload-nya juga udah terlalu tinggi, Iya, itu bisa jadi juga. Atau oke. misalkan aplikasinya nggak pernah di-upgrade, Oh ya ya. itu juga jadi kendala, gitu. Oke, berarti 3 hal ini yang paling, banyak ya yang paling sering ditemui di lapangan lah Iya, ya? betul. Oke, eee, aku coba review ulang lagi deh, aku Iya. takut agak-agak lupa. Jadi yang pertama itu performa aplikasi banyak yang turun pas lagi banyak demand, terutama pas lagi tanggal kembar gitu ya. Iya, Terus juga server kadang suka penuh karena banyak, apa namanya tadi, istilahnya, dari database-nya juga gitu dari ya, database kapasitasnya tuh, kapasitasnya, kapasitas untuk mhm. nampung ya si servernya. Dan juga aplikasinya, nggak pernah di-upgrade ya itu ya, Iya, makanya itu betul. bisa sering jadi, akar masalahnya bahkan ya. Bener bener. Oke, nah, selanjutnya nih, kan banyak perusahaan juga udah pakai tools monitoring, Ya, tapi tetap aja masih kecolongan error
atau downtime. Iya. Nah, menurut Mbak Valeria, apakah monitoring aja nih udah cukup nih buat jaga reliability dari aplikasi? Sebenarnya banyak sih ya kalau dari aplikasi performance-nya bagus Mhm, atau cepet, jadi kayak kita baru login udah langsung masuk ke aplikasinya, mhm, dari misalkan transfer udah, apa namanya, dapat bukti pembayarannya, kayak mhm, gitu. Nggak cuma dari monitoring aja sih, sebenarnya banyak aspeknya. Security-nya harus itu mhm, kan. Security-nya, wajib karena kita nyimpen aset pastinya di situ kan, data kita juga. Lalu juga kalau di aplikasi banyak, perlu juga untuk, eee, upgrade sih pastinya ya, upgrade. mhm, Jadi kayak udah, ada perkembangan apa aja nih atau mungkin ditambahin konten, konten-konten gitu di dalam aplikasinya. Nah itu mhm, juga mesti perbesar kan kapasitas bandwidth-nya. mhm, Nah cuman, kenapa harus dipakein monitoring, karena kita juga mesti tahu nih ketika nanti, ada performanya yang down atau tiba-tiba jadi lemot aplikasinya. Nah mhm, monitoring ini juga harus, bisa mmm, ngebantu aplikasi itu cari tahu akar masalahnya, root cause-nya gimana, kenapa dia bisa menurun performanya, oke. tuh. Berarti, monitoring, sebenarnya nggak cukup, tetap harus banyak aspek juga gitu Iya ya, terutama betul, dari security dan juga dari, sisi harus upgrade dari aplikasinya gitu. iya Cuman betul. tetap aja, monitoring itu tetap harus ada ya, Ya untuk tahu, akar masalahnya itu dari mana gitu ya. betul. Oke. Nah, belakangan ini kan istilah observability nih makin, muncul nih di dunia IT nih. Ya, Bisa dijelasin nggak nih tapi dalam bahasa yang agak sederhana gitu ya? oke. Apa sih sebenarnya observability dan bedanya apa sama yang monitoring secara manual gitu? Oke, memang kalau observability ya kita, mengobservasi ya. Jadi Mhm, observasi kan lebih kayak, oh kita melihat nih, behavior-nya atau kayak kebiasaannya kayak apa sih nih aplikasinya, gitu kan. mhm, Misalkan kayak aplikasi pembayaran atau aplikasi game, kan aplikasi banyak, aplikasi mhm, coding segala macam. Kita ngelihat, oh di jam-jam tertentu dia seperti ini, nanti nanti waktu pada saat misalkan weekend dia mmm, turun, mhm, performanya, sorry lebih ke apa, nggak banyak digunakan ya, nggak banyak aktivitas di situ. Nah, itu dari observasi kita jadi di situ menganalisa sih, seperti mhm, apa sih aktivitas dari si aplikasinya ini yang mhm, digunakan dari, banyak end user gitu ya, banyak pengguna, mhm, gitu. mhm, Terus juga trennya seperti apa sih sekarang, kayak, mungkin banyak peretasan gitu kan, atau mhm. ada virus seperti apa. Nah, dia juga di situ update untuk bug-nya atau dari Oke, coding-nya, ok kurang lebih kayak gitu. Itu dia mengobserv di situ sih. Karena memang di Instana ini juga ada, AI gitu, dari IBM memang, berbagai banyak produknya, nggak cuman dari software aja sih. Dari hardware itu memang nafasnya pakai AI, jadi udah ada AI, termasuk si Instana ini. Jadi dia bisa mengobserv mhm, itu, dia membaca, behavior dari oke, aktivitasnya si Instana ini. Karena memang di Instana itu dia dipasangnya per VM atau virtual machine heeh, gitu. Karena memang dia satuannya, manage virtual server mhm, gitu. Manage virtual server, jadi, misalkan kayak, dalam satu server ini, servernya untuk aplikasi, mhm, dipasang agent host di situ. mhm, Instana-nya, jadi dia yang mengobserv tuh kayak, misalkan satu server dia bisa mmm, 1.000 aplikasi gitu, ada 1.000 pengguna. mhm, Instana-nya yang mengobserv, dari 1.000 aplikasi itu. oke, Dia yang lihat nih, mana nih yang lemot nih, mana nih yang kok, lama ya loading-nya, mhm, mhm. gitu. Oke, Instana ini toolsnya kan berarti ya? Iya Berarti tools-nya. dia yang bakal memonitoring dan menganalisis dan ya bener ya, Iya analisis, iya, menganalisa gitu. semua aplikasi-aplikasi Iya, tadi gitu? bener, Oh, karena dia jadi solusi observability ini, nah karena di belakangnya ada AI yang ngebantuin dia ngebantu. buat ngobserv,
Nggak cuman aplikasi mobile dari Instana ini sendiri, dia Mhm. itu bisa juga untuk monitor aplikasi web, gitu. Mmm. Karena ada beberapa end user juga yang pakai aplikasi secara website gitu ya, itu juga dimonitor sama Instana, dilihat juga perkembangannya seperti apa sih dia aktivitasnya. Mhm mhm. Lalu juga Instana bisa bantuin kasih suggestion, "Oh ini kayaknya mesti di-update. Oh ini kayaknya mesti ditambahin sesuatu fitur yang Mhm. untuk, jalanin performanya. Kayaknya nih dia jalanin bisnisnya seperti ini nih." Mhm. Udah kelihatan polanya, jadi kayak Instana lebih kayak ngasih guidance gitu sih. Ini mesti ditambahin Wow. security segala macem, Oh, kayak jadi ngebantu gitu. banget ya. Jadi, Betul, efektivitas waktu dan tenaga juga ya sebenarnya ya? bener gitu sih. Oke, berarti, bedanya sama monitoring manual itu berarti kalau manual tuh gimana tuh? Kalau manual yang konvensional ya, itu tuh Heeh. dia, mesti ngeliat satu-satu. Jadi dari coding-annya, Oh. dicekin satu-satu bener nggak, terus dia ngelihat, misalkan ya kayak di end user dia itu mau ganti server Mhm atau nambah server, itu kan mhm mesti ada konfigurasi yang mhm. di apa ya, dipindahin lah ya kayak, pindahan Heeh migrasi, heeh, migrasi. mesti nyambungin network-nya. Mhm Nah, mesti nyambungin yang lain-lain, sementara kan kalau misalkan servernya dipindahin itu aktivitasnya nggak boleh mati dong, kayak aplikasi kita nggak bisa mati, kayak sehari aja nggak bisa buka iya, aplikasi, nggak bisa bener banget. bayar, nggak bisa transaksi, itu kan udah kasih kerugian sebenarnya buat bisnis kan. Nah, Mhm pakai Instana ini dia bisa bantuin juga buat kayak, oh ini, kita mesti nambahin server gitu, atau kalau, dia monitoring biasa, nah itu kan mesti pindahin satu-satu, mesti mhm ngecekin lagi, abis migrasi, oh ternyata, ada datanya yang salah nih atau mhm konfigurasinya salah. mhm. Nah, itu kan mesti ngeceknya satu persatu, kalau di end user kan banyak sebenarnya, kayak ada tim infra, ada tim DevOps, ada tim aplikasi. Nah, Mhm. kalau misalkan nggak tahu salahnya di mana nih jadi Oh, salah-salahan kan. salah-salahan, Jadi bener. kayak SLA-nya atau waktu penanggulangannya jadi lebih Lama lama ya? kan, justru Oh. malah makin merugikan bisnis yang Mhm. berjalan kan. Nah Oh, justru, iya iya. ya ada Instana ini kita bisa bantuin buat, efisiensi waktu untuk bisa cari root cause masalahnya seperti apa gitu, dan juga kasih guidance, step by step-nya seperti apa sih nih untuk, menanggulangi masalah yang terjadi di aplikasi. Oh, Tuh. ternyata ini banget ya, ngebantu banget ya, Betul, sangat membantu. Apalagi kalau misalkan ada kayak tadi, jadi kalau misalnya ada problem nggak ketahuan di mana, sedangkan yang megang juga banyak, iya, bakal jadi salah-salahan. Tapi betul, kalau pakai Instana ini bisa langsung kelihatan root cause-nya tuh apa gitu ya? yes. Oke. Nah, apa sih yang bikin Instana ini tuh beda gitu dari, tool observability yang lain? Yang bikin Instana beda, dia itu real time untuk dapetin datanya, Mmm, capture datanya. Jadi, kita kan taruh nih di Instana, di agent mhm host atau di physical machine gitu kan. Dia ngelihat transaksi itu per detik real time. mhm. Dan memang kayak udah ada juga untuk, APM, karena Instana sebutannya ini solusi APM atau Oh, application performance monitoring. heeh, Banyak juga aplikasi, application performance monitoring atau mhm. APM-APM. Nah itu, nggak ada yang lebih cepat dari sana. Jadi nggak ada yang real Mmm, time, jadi semuanya per sampling. Kita sampling mmm. selama 10 detik nih, diambil samplingnya, baru dianalisa, baru diobserve gitu. Nah kalau Insana Oh, capture per real time? iya. Saat itu Oh, juga, dia ngelihat kayak, oh ada anomali nih, ada kayak ada gangguan di aplikasi atau di infrastruktur. Nah, dia mhm bisa kasih tahu, kasih alert lewat notifikasi, ini mesti cek nih ke servernya, atau dari aplikasinya, mhm atau dari query-nya, coding-nya, atau dari mhm. event-nya. Nah, itu bisa langsung ketemu, oh masalahnya di sini, Oh, aduh tuh. itu sangat memudahkan pekerjaan tim-tim Betul. apa tuh namanya tuh ya kalau itu back office, backend? Backend? Tim DevOps, DevOps? tim Oke, infra juga, ya, aplikasi juga, mhm. apalagi ya,
mostly itu sih. Mostly itu. Iya. Sangat kebantu ya dengan adanya Instana ini. Iya, betul sekali. Berarti dengan adanya AI itu sebenarnya justru kalau dikolaborasikan dengan human gitu ya, manusia, Iya. akan sangat efektif dan membantu banget ya, apalagi sekarang udah serba digital juga Iya, gitu. betul banget. Oke. Apalagi yang sekarang kan udah ngarahnya ke AI. Pasti Mhm, bisnis semuanya berkembang terus kan, kita nggak mau, tradisional terus, pasti mhm, arahnya juga udah ke digitalisasi kan sekarang. Nah, Instana ini juga sungguh bantuin banget sih buat mempermudah, buat, apa namanya, menyelesaikan masalah juga mhm, pastinya, untuk ngembangin bisnis juga. mhm, Nah, apalagi juga memang, Instana ini, apa ya, bantuin end user yang, sayang sama customer-nya sih. Karena mmm. aplikasinya itu dimonitor nih, dimonitor secara real time sama si Instana. Bisa langsung bantuin kalau ada masalah buat nyelesain masalahnya juga, gitu. Nah, berarti ini bagi teman-teman, pengusaha-pengusaha berarti ya, Betul. yang ingin mengembangkan bisnisnya bisa, ditemani perjalanan bisnisnya dengan Instana nih. Yes. Cakep. Nah, SWG juga ada promo nih untuk Instana, Oh, gitu. Dia bundling sama sistem storage. mhm, Jadi kalau ada kebutuhan untuk, storage, untuk mhm, nambah kapasitas storage, itu di mmm, dalamnya udah ada Instana, Instana yang SaaS ya, oh, gitu. oke, yang SaaS, oke. Betul. Nanti mungkin bisa kita taruh fotonya di sini ya, ting. Nah, oke, berarti ini promonya, berlakunya sampai kapan nih? Atau ada terms and condition-nya nggak nih? Sampai tahun ini, Oh, tahun ini. sampai tahun ini. Oke. Nanti dapet Instananya buat 10 MVS atau 10 Mmm, VM, mmm, gitu. oke sip. Berarti nanti, kita cantumin di sini dan juga, bisa dicek di deskripsi nanti ya Ya, untuk, jika tertarik sama promo ini atau mau bertanya dan konsultasi lebih lanjut seperti itu ya. Oke. Nah, tapi aku penasaran juga nih sama pengalamannya Mbak Fal. oke. Kalau jangan deg-degan ya Mbak. Iya iya. Kalau boleh share pernah nggak sih nemu kasus di customer Ya. yang performanya tuh sering banget drop, terus pas pakai Instana jadi kelihatan banget nih masalahnya tuh biasanya di sebelah mana? Ada Mmm, nggak? ada sih, Nah, boleh ada diceritakan? beberapa. Jadi ya, ada kayak beberapa di, FSI atau di banking, di manufacture gitu Mhm, juga ada. Dia tuh kayak lama banget buat misalkan, dapet ya dari dia, misalkan kita transfer nih dari aplikasi di HP, mhm. nah itu buat transfer ke data di pusat itu lama banget, kayak bisa beberapa hari nyampenya. Oh, Nah, ternyata itu dia ada masalah di middleware-nya atau oh di, gitu. integration ya, di solusi apa ya, lebih ke gateway-nya gitu. Oke. Nah, ternyata dia ada kesalahan lah di situ buat, coding-annya. Jadi event Mhm. yang berjalannya itu nggak nyampe atau gimana. Nah, Insana bantuin juga di situ untuk Mmm, ngecek. oke. Ternyata ada apa namanya, ya error lah di bagian coding-nya. Nah, dibenerin di Oke. situ. Nah, Instana itu juga kasih tahu, di notifikasi. Jadi kalau misalkan ada peringatan, kok ada apa, penurunan performa nih dari aplikasinya. Nah, dia kasih notifikasi, kasih peringatan, ini mesti, cari tahu nih di bagian middleware atau integration. Mmm, Ada kesalahan di situ, di coding-nya. Nah, nanti dia bisa ketemu nih di mana, oke. gitu. Oke, berarti mostly di bagian integration alias di coding-nya ya? Betul Mostly ya? betul. Oke, berarti itu juga langsung bisa di-detect dan langsung ditangani juga sama Instana ya Ya, tadi ya? mhm. Oke, ih mantap. Dan terakhir nih, oh kita udah sampai pertanyaan terakhir. Wih, cepet ya. Nggak kerasa ya? Terakhir nih menurut Mbak Fal sendiri, seberapa penting sih perusahaan di Indonesia mulai beralih ke observability modern seperti IBM Instana ini? Oke, menurut aku penting banget sih ya, Mhm, penting banget karena, yang seperti yang aku bilang sebelumnya tadi, kita arahnya juga udah ke digitalisasi, mhm. terus juga banyak banget
udah pakai AI, banyak banget aplikasi-aplikasi yang berjalan juga, banyak banget environment yang nggak cuman di on-prem aja atau di cloud aja, sekarang itu udah hybrid, Mhm, jadi ada yang di on-prem, ada yang di cloud juga. Dengan berkembangnya, bisnis, proses digitalisasi juga, berkembangnya environment back end IT juga, jadi kan makin kompleks gitu kan. Tapi kan kita tetap butuh, tools tools monitoring mhm, atau ya gimana nih kita ngelihat, semuanya bisa berjalan dengan baik, semuanya bisa berjalan, lancar juga tanpa adanya hambatan, karena sedetik aja hambatan itu kan udah bisa ngerusak ya, ngerusak, mhm. apa ya, flow bisnisnya itu seperti apa gitu kan. Nah, eee, dengan Instana ini ngebantuin banget buat rekan-rekan rekan-rekan, apa ya, iya Teman-teman teman-teman bisa. boleh. Yang pakai banyak aplikasi, yang punya banyak environment juga, yang nggak cuman di cloud aja, ternyata di Mhm, on-prem aja. Instana tuh bisa untuk, hybrid atau multi cloud, oke. kurang lebih gitu. Karena memang Instana ini license-nya tuh lengkap banget, nggak cuman, on-prem yang subscription atau di SaaS, dia tuh juga punya on-prem perpetual, Mmm, gitu. oke. Berarti, sudah saatnya bahkan ya, Iya, udah sangat digitalisasi, udah AI juga gitu, udah yes. berkembangnya environment-environment, developer juga tadi Iya, ya. Udah demand-nya juga udah mulai, naik juga nih untuk para betul. pengusaha-pengusaha gitu untuk, bisa, pakai, tools observability yang modern gitu ya. Betul Biar betul. nggak buang-buang waktu juga ya, Iya, biar nggak ketinggalan juga gitu. yes, Oke, betul. eee, kira-kira, Mbak Val ada yang mau ditambahin lagi nggak? Atau kayak closing statement-nya atau apa gitu? Oke, jadi Instana bisa kita coba trial gitu ya, karena dari SWG juga bisa bantuin untuk POC Mhm, atau proof of, conduct. Jadi kita, cobain sama-sama nih demo bareng, kayak gimana sih Instana observability-nya, seperti apa sih dia monitoring-nya, mhm, gitu. Atau boleh langsung hubungin ke iLogo, "Ada oke. nih butuh nih kayaknya pengen cobain Instana deh." Nah, biar kita bisa jalan bareng nih sama iLogo iLogo. juga, bareng SWG, cobain trial gitu. Biasanya sih yang udah coba-coba nanti jadi beli gitu. Mmm, ya gimana tidak tertarik gitu, ini sangat Yes. sangat good deals banget nih, Iya, sangat membantu produktivitas gitu. yes. Oke, sebelumnya Oh, terima kasih Mbak terima Val kasih juga atas Mbak Novia. kehadirannya, sharing-sharing insight hari ini. Kita dapat banyak banget, info daging ya terkait, tools observability. Kebetulan ini juga topik yang baru sekarang dibahas juga di podcast kita. I Jadi sangat see. menarik, aku juga sebenarnya masih tadi agak-agak, apa tuh istilahnya ya, baru denger juga tuh. Oke. Oke, semoga, adanya video ini semakin banyak, pelaku bisnis yang mulai sadar bahwa, oh, ada Instana nih gitu, oh, sudah saatnya untuk beralih ke tools, eee, observability yang lebih modern seperti Nah, itu. Oke, terus amin. juga buat rekan-rekan semua yang, pengen, lebih tahu, pengen diskusi, pengen coba POC tadi bisa hubungi kita iLogo Indonesia atau juga, SWG nanti aku taruh link semua di deskripsi. Terima kasih semuanya sudah menonton, sampai bertemu lagi di episode podcast iLogo Indonesia selanjutnya. Bye-bye. Thank you.